Gambaran senyawa. And I put 'em all together, insert, 'cause I wanna have. Senyawa polar adalah senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal itu dapat terjadi karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Kata polar berasal dari bahasa Yunani yaitu pol yang artinya kutub. Jadi polar artinya memiliki kutub positif dan negatif. Sedangkan non-polar adalah sebaliknya. Contoh dari senyawa polar adalah air, sedangkan minyak merupakan contoh dari senyawa non-polar. Minyak dan air tidak dapat bersatu karena merupakan suatu senyawa yang berbeda, yaitu senyawa polar dan non-polar. Lalu, bagaimana agar air dan minyak dapat bersatu? Nah, di sini kita akan mengenal suatu zat yang dinamakan dengan emulsifier. Sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, yuk kita lakukan praktikum sederhana. Oke, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan melakukan praktikum mengenai senyawa polar dan senyawa non-polar. Adapun bahan dan alat praktikum yang digunakan di sini yaitu pertama ada minyak makan atau minyak goreng, kedua ada air, dan ketiga ada sabun. Kita bisa menggunakan sunlight atau deterjen. Air di sini adalah sebagai senyawa polar, sedangkan minyak makan atau minyak goreng sebagai senyawa non-polar. Di sini, sunlight atau sabun cair berfungsi sebagai zat emulsifier. Langkah pertama, kita tuangkan minyak ke dalam wadah yang telah berisi air tadi. Nah, kita bisa melihat bahwa air dan minyak tadi tidak dapat bersatu sekalipun kita telah mengaduknya. Selanjutnya, campuran dari air dan minyak tadi kita beri zat pengemulsi atau emulsifier yaitu sunlight. Nah, sekarang air dan minyak telah dapat menyatu setelah diberi emulsifier. Apa sih arti emulsifier? Emulsifier merupakan senyawa yang memiliki gugus dengan sifat yang berbeda, yaitu bersifat polar dan gugus lainnya bersifat non-polar. Ini adalah gambaran bagaimana emulsifier mengikat dua senyawa yang berbeda, yaitu senyawa polar dan non-polar, yang telah kita lakukan pada praktikum sebelumnya, yaitu pada minyak dan air yang diikat oleh sunlight, di mana sunlight itu sendiri merupakan emulsifier dari air dan minyak. Jadi, emulsifier diibaratkan sebagai mak comblang dari senyawa polar dan senyawa non-polar. Lalu, kapan kamu tahu suatu senyawa bersifat polar atau tidak? Untuk cara mengetahui itu polar atau non-polar, kita harus mulai dengan langkah yang paling sederhana, yaitu menentukan struktur dari senyawa itu sendiri. Yang perlu kita ingat itu bahwa hanya senyawa dengan ikatan kovalen yang memiliki sifat polar atau non-polar. Nah, yang kedua, kita harus mencari tahu ada atau tidak elektron yang terpusat atau elektron yang terkumpul di dalam suatu molekul. Kalau misalnya di air dengan struktur seperti yang ada di video, kita bisa lihat bahwa elektron mengumpul di bagian paling tengah atau di bagian tertentu. Jadi, elektron yang paling banyak itu mengumpul di bagian tengah atau bagian tertentu tadi. Sementara yang di bagian pinggir atau ujung-ujungnya atau di bagian tertentu lainnya dari elektron tadi itu sedikit elektronnya atau terdapat sedikit elektron di dalam molekul tersebut. Ketika elektron berpusat pada bagian tertentu, nah disitulah akan terjadi kepolaran. That's what I was born to do. And yeah, it's true that I'm a little bit intense, right?